Pagi-pagi hari Minggu sangat ngantuk. Aku pengen tidur lagi. Tunggu dulu. Hari ini kan hari Minggu, pasti ada sekolah minggu. Yuk kita ganti baju dulu. Wow, hari ini Elsa pakai baju warna pink. Karena Elsa sangat senang untuk bertemu adik-adik semua. Kalian hari ini pada semangat juga nggak untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita hari ini? Coba kita lihat keluar bentar yuk. Wow, mataharinya bersinar sangat terang. Itu adalah tanda bukti kebesaran kasih Tuhan kepada kita. Yuk kita mulai menyanyikan pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Wah, adik-adik semua sangat semangat ya, hebat. Adik-adik, kita berdoa. Lipatkan tangan, tutupkan mata, kami berdoa pada Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah hari ini agar berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang tahu abis ini mau ngapain? Iya, kita mau mendengarkan pujian dari Velov. Jangan kemana-mana ya, ini bakal menarik banget. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing
di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilingmu lihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Adik-adik yang tahu lagu ini ikut bernyanyi bersama Lause ya. Nah adik-adik, yuk kita semuanya mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Vita. Semuanya jangan kemana-mana ya, tetap dengerin firman Tuhan dan duduk dengan diam.
kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Adik-adik, Lause barusan kasih makan hewan peliharaan Lause. Lause punya ikan hias. Nah, adik-adik punya hewan peliharaan nggak? Apakah ada sama punya Lause? Punya ikan hias atau punya anjing, kucing, burung? Nah, adik-adik, ngomong-ngomong tentang hewan peliharaan, hari ini Lause mau bercerita. Adik-adik siap dengarkan? Oke, duduk yang manis ya adik-adik. Siap? Cerita hari ini Lause ambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Lause bacakan buat kita ya. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, adik-adik pasti pernah dengar cerita tentang penciptaan Tuhan dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6. Nah, adik-adik, dari 6 hari Tuhan Allah menciptakan, Tuhan melihat semua itu baik. Tapi ada satu ciptaan yang paling istimewa di mata Tuhan. Siapakah itu adik-adik? Apakah itu ciptaan yang istimewa dari ke-6 hari itu adik-adik? Nah, ciptaan yang paling istimewa adalah manusia. Manusia berbeda dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Berbeda dengan hewan-hewan dan tumbuhan. Apa bedanya adik-adik? Manusia diciptakan oleh Allah serupa dengan gambarnya Allah. Jadi kita manusia istimewa adik-adik. Karena kita sama, kita serupa dengan gambaran Allah. Makanya kita disebut istimewa. Nah adik-adik, karena kita ciptaan yang istimewa, jadi Tuhan memberikan kita tugas khusus. Tugas adik-adik, bukan hanya di sekolah saja kita memperoleh tugas, tapi dari awal Tuhan menciptakan seisi dunia, Tuhan sudah memberi tugas kepada manusia. Apakah itu tugasnya adik-adik? Tugas kita yang diberikan Tuhan adalah menjaga dan memelihara semua ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini adik-adik. Nah, tugas kita adalah menjaga dan mengelola itu semua. Tuhan mempercayakan semua itu kepada manusia untuk dikelola. Nah, adik-adik, yang namanya menjaga, apakah kita boleh merusaknya? Tentu saja tidak adik-adik, kita tidak boleh merusaknya. Tapi kita disuruh Tuhan untuk menjaga dan memeliharanya. Jadi, kita harus ingat adik-adik, kita tidak boleh merusak semua ciptaan Tuhan yang ada di bumi. Terus, bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga ciptaan Tuhan itu adik-adik? Nah, caranya kita tidak boleh merusak pohon-pohon. Kita tidak boleh membunuh hewan-hewan yang tidak mau kita makan. Nah, adik-adik, kalau kita berburu untuk kita makan itu tidak masalah karena Tuhan suruh kita mengelola. Tapi kalau kita berburu, kita tembak, terus kita biarkan saja, kita buang di situ, itu tidak boleh adik-adik. Itu melanggar perintah Tuhan. Terus kita kalau ada bunga-bunga, itu bunga bagus ya, terus kita petik, kita buang, atau kita petik, kita hanya untuk main-main saja. Nah, itu juga tidak boleh adik-adik. Jadi, kita harus menjaga dengan baik semua ciptaan Tuhan, semua yang telah Tuhan percayakan buat manusia untuk kelola adik-adik. Jadi, kita tidak boleh merusak ciptaan Tuhan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Dan juga adik-adik, kita harus bersyukur karena Tuhan telah menciptakan semua itu kepada kita, sehingga kita bisa menikmati semua ciptaan Tuhan.
Kita bisa melihat indahnya bumi, pohon-pohon hijau, hewan-hewan peliharaan kita yang cantik, hewan-hewan yang bisa kita makan dagingnya adik-adik, hewan-hewan yang bisa kita rawat dengan baik. Kita bisa bermain bersama hewan-hewan peliharaan kita adik-adik. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menciptakan itu semua buat setiap manusia, buat kita, untuk kita kelola, untuk kita pelihara adik-adik. Jadi kita harus ingat adik-adik, kita harus menjaga, memelihara, dan mengelola semua ciptaan yang Tuhan titipkan buat kita dengan baik. Kita tidak boleh merusaknya, tapi kita harus memelihara dan menjaganya dengan sebaik-baiknya agar hewan kita tetap sehat, hewan-hewan peliharaan kita tetap terjaga dengan baik, tumbuh-tumbuhan kita tetap tumbuh subur adik-adik, dan semua ciptaan Tuhan bisa tampak indah dan bisa kita nikmati terus adik-adik. Jadi ingat ya adik-adik, tetap bersyukur atas semua ciptaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan melalui firman pada hari ini boleh mengajarkan kami, adik-adik kami Tuhan, untuk tetap menjaga semua ciptaan-Mu di bumi ini. Dan biarlah Tuhan, adik-adik kami bisa belajar untuk mengelola semua yang Tuhan titipkan di bumi ini, untuk tidak merusaknya Tuhan, untuk menjaganya dengan baik, khususnya buat hewan-hewan yang adik-adik pelihara dan juga tumbuh-tumbuhan yang adik-adik kami tanam. Biarlah mereka boleh menjaganya dengan penuh tanggung jawab dan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Bye. Wah, kalian semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lausa Vita tadi kan? Nah, coba sekarang Lausa tanya, apa yang kalian dapatkan dari firman Tuhan tadi? Iya, benar. Jadi, kita sebagai manusia diberi tugas oleh Tuhan untuk merawat alam lingkungan kita beserta isinya. Karena apa? Karena semuanya adalah ciptaan Tuhan. Jadi, habis ini kita harus selalu merawat lingkungan kita ya. Nah, habis ini jangan kemana-mana dulu. Yuk kita menghafal ayat Alkitab. Siapa yang bisa? Ayo, pasti semuanya bisa ya. Yuk kita menghafal ayat Alkitab. Halo teman-teman, salam. Jadi ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 100 ayat 3, bunyinya, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadi kita dan punya Dia kita. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadi kita dan punya Dia kita. Nah, itulah ayat hafalan kita minggu ini. Baik semua, terima kasih. Wah, kalian udah hafal ayat Alkitab dengan baik. Hebat banget. Habis ini akan ada aktivitas yang akan dipimpin oleh Lausa Jenny. Kalian pasti sudah kangen kan sama Lausa Jenny? Jadi jangan kemana-mana ya, ikutin panduan dari Lausa Jenny. Tapi sebentar, sebelum itu ayo kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas. Tuhan tolong berkatilah kami agar kami dapat melakukan aktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami hingga kami dapat mengerti apa isi dari firman-Mu hari ini. Biarlah setelah ibadah sekolah minggu hari ini, kami dapat menjalani hidup dengan baik dengan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom
adik-adik semua, karena kita semua tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, yaitu manusia diberi tugas oleh Tuhan untuk merawat ciptaan Tuhan. Hari ini aktivitas kita bakalan membuat ciptaan Tuhan, yaitu adalah hewan. Nah, hewan yang kali ini kita akan buat di aktivitas ini adalah yaitu kelinci dan juga ikan. Yuk saksikan terus gimana cara pembuatannya ya. Halo semuanya, jadi pertama-tama yang kita butuhin adalah 2 kertas origami. Terus kalau udah, yang pertama ini kita bakalan buat ikan. Jadi sisi pertama itu kita bentuk, lipat kayak gitu, jadi kayak segitiga. Setelah udah, kita lipat lagi sekali lagi, bentuknya sama ya, tetap kayak segitiga gitu. Nah, usahakan sama ya garis-garisnya itu, jadi nanti bentuk ikannya nggak aneh. Nah, terus kita angkat bagian paling bawahnya. Jadi nanti akan membentuk seperti kapal gitu ya. Nah, setelah itu sisi bagian sebelah kanannya kita angkat. Lalu kita tempelkan. Lalu sisi sebelah kirinya lagi kita angkat, lalu kita tempelkan. Nah, sampai sini langsung aja dibalik, terus jadi deh ikannya. Sekarang bisa langsung kita tambahkan mata, atau kalau mau gambar-gambar sirip kayak gitu juga boleh ya. Nah, di sini aku lagi gambarin matanya, terus tada, jadi deh. Nah, untuk hewan yang kedua kali ini kita bakalan bikin yaitu kelinci. Nah, caranya sama persis kayak yang ikan tadi. Nah, ini dilipat dua kali gitu, bentuknya segitiga sama ya. Terus nanti dibuka. Terus jangan lupa sisi diangkat, sisi paling bawahnya. Terus jadi kayak membentuk kapal gitu ya. Nah, sekarang kita bakalan lipat sisi sebelah kanan. Nah, sama kayak ikan tadi ya. Terus sekarang sisi sebelah kirinya. Nah, bedanya sama yang ikan, bedanya kalau yang ikan tadi itu kan sisi bawahnya nggak diangkat. Nah, kalau buat si kelinci ini nanti sisi bawahnya itu bakalan diangkat kayak yang ada di video ini. Nah, usahakan sisi yang lancipnya itu diangkat ke belakang sama rata ya. Nah, sekarang kalau dibalik hasilnya bakalan mirip sama kelinci. Nah, sekarang kita tinggal ambil spidol, terus tinggal bikin mata sama hidung dan mulutnya juga ya. Nah, di sini aku lagi gambarin matanya. Dan sekarang aku bakalan gambar hidungnya. Tada, udah jadi deh kelincinya. Nah, aktivitas kita minggu ini sampai sini dulu ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday and God bless you semua. Bye-bye.